warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa lagi ya dalam pembelajaran PKR untuk pemindahan transmisi. Ya, kita nanti belajar di kopling ya. Sebelum belajar nanti salah satu untuk memimpin doa. Belum siap gerak. Berdalai. Berdoa selesai. Oke. Kabarnya kalian dari mana ini? Baik semua ya? Sehat semuanya? Sehat. Sebelum saya mulai untuk presentasi tadi gimana presentasi? Untuk hari ini yang tidak masuk nihil ya? Nihil tidak masuk? Nihil kenapa tidak masuk? Tidak semua ya? Alhamdulillah tidak semua. Berarti kalian semangat dalam belajarnya ya? Sebelum mulai pembelajaran, barangkali dari kalian ada yang mau disampaikan? Ada? Tidak ada? Tidak apa-apa. Ya, kita belajar untuk menyampaikan sesuatu, tidak usah takut ya. Siap belajar ya? Jadi sebelum belajar ya, kalian itu kan jurusan apa ini? PKR ya. Jadi untuk jurusan PKR ya, sesuai dengan zamannya sekarang ini, untuk lowongan pekerjaan ini semakin mudah atau semakin sulit? Sulit. Semakin sulit. Karena semakin sulit berarti kita dituntut untuk apa? Untuk belajar. Cukup dengan belajar? Ya. Selain kita belajar, kita harus meningkatkan skill. Tahu ya skill ya? Benar? Ya. Jadi yang namanya kalian bekerja nanti, ya, karena SMK ini kan apa? Kebutuhannya. Setelah lulus, ya, bekerja. Ya mungkin ada yang mau bekerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau kawin. Ada kan? Ada. Cara ya? Ada. Nanti kalian kalau mau nikah berarti setelah mempunyai pekerjaan yang sama. Ya, kecuali kalian ini anak orang kaya. Ya. Walaupun kalian anak orang kaya, yang namanya kita bergantung pada orang, ya, pada orang tua. Yang namanya orang tua itu apakah akan hidup terus? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ya, kita sih berdoa orang tua kita hidup terus, ya, usahanya lancar terus, ya, terus uangnya banyak terus, kalian bisa minta terus kan? Ya, kita kan berdoanya seperti itu. Ya, tapi yang namanya kita meminta seperti itu semuanya tergantung dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita, ya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur, ya. Itu pesan dari bagus. Jadi kita harus selalu bersyukur. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini, ya, kita belajar untuk kopling. Ya. Oke, sebelum belajar mungkin kita harus membuat kesepakatan dulu ini. Ya. Kesepakatan belajar kita pada hari ini. Apa yang kesepakatannya? Kesepakatan belajar kita ininya seperti apa ini? Ayo. Ini seperti apa? Hari ini kita belajar
dengan Pak Agus punya seperti apa? 3.000. Ya, berarti nek 3.000 itu berarti untuk kelas tenang ya? Oke, kelas nah, satu lagi. Kalau mau bertanya langsung, Pak, saya mau tanya atau gimana? Kira-kira kalau kalian mau bertanya, perkenalan, boleh. Ya, berarti kalau mau bertanya, angkat tangan dulu ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Enggak. Kelas harus bersih. Jadi dari awal masuk sampai dengan kita pulang nanti, kelas harus bersih. Mau ditambahin? Cukup? Oke, kalau cukup berarti ini untuk kesepakatan kita, ya kita karena sepakat bareng-bareng ya, berarti harus kita ditepati ya. Sebelum belajar kemarin ya untuk kopling ini sampai di mana? Masih ingat? Sampai di definisi kopling ya? Ya, yuk kita yang ingat lagi pelajaran kemarin definisi kopling itu apa? Definisi kopling. Pemindahan tenaga. Benar tenaga ini. Jadi di dalam engine ini kan ada chassis, terus ada electrical, terus apa lagi? Engine. Nah, di engine ini ada namanya nyambung dengan powertrain, ya. Nah, dari mesin, ya, terus masuk ke kemana? Transmisi. Nah, di antara transmisi dan mesin itu ada apa? Ada kopling. Fungsinya itu apa? Memindah, terus menghubungkan, terus menggerakkan. Nah, jadi kopling ini fungsinya hampir sama dengan saklar. Ya. Tahu saklar? Nah, itu ada saklar ya? Ya. Nah, pada saat kita tekan on, berarti lampunya nyala atau mati? Nyala. Nah, pada saat tekan off, mati. Sama dengan saat lampu sini naik mobil. Nah, ini kenapa harus menginjak dulu? Nah, memutuskan siapa yang diputus? Cinta. Tenaga dari mana ke mana? Dari mesin ke transmisi. Nah, itu berarti fungsinya apa? Untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Ya. Oh, iya Pak. Sebelum belajar kita nanti ada asesmen awal dulu. Ya, nanti kalian kerjakan ya ceritanya. Ya. Nah, ini diberi dulu. Kelihatan deh tulisannya. Ya, dikasih nama ya. Nama
post test atau asesmen awal. Ya bagus ya. Klik. Minta suruh Waktunya berapa menit? 20. 5 menit cukup? 10 kalau lama. Kayak 5 menit ya? Ya Pak. Sampai ke 6. Gak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya, salah itu kamu gak apa-apa. Enggak. Ya. Ya, 2 menit lagi. Lama ya. Satu menit lagi. Ini Pak Agus hanya mengulang yang kemarin kan ya? Iya Pak. Di virusnya ngobeng, ya.
terus fungsi kubik, itu kan materi kemarin. Kalian merawat ya? Belum ya? Belum ya? Nah, nanti hari ini kita belajar untuk yang merawat. Ya waktunya habis sudah, seadanya ada Bapak, ya seadanya di komputer. Ya. Ya, betul kan, Pak? Ya, ada apa ya? Terima kasih ya, ini sudah menjawab untuk konteks ya atau asesmen awal ya. Nah ini ya, ini komponen mekanis yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga mesin ke transmisi pada kendaraan. Ya bagus ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Nanti ada yang kopling manual, ada yang kopling otomatis. Terus komponen kopling. Nah, di sini ada barangnya di depan. Ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini tujuannya yang pertama kita bisa paham ya untuk cara kerja fungsi kopling ya secara kreatif ya. Alhamdulillah ini di awal ini kalian sudah paham ya. Terus yang selanjutnya kalian bisa menganalisa ya permasalahan atau kerusakan pada sistem kopling ya. Jadi selain menganalisa ya penyebabnya apa, terus kita harus bisa apa? Harus bisa memperbaiki, jangan sampai oh itu rusak dan terus perbaikannya nggak bisa, saya nggak bisa, saya hanya bisa menganalisa. Nah, kalian berarti bukan seorang teknisi ya. Nanti akan jadinya apa ya, SMK sastra. Tahu SMK sastra? Lebih sering kok ya kan? Akhirnya tidak bisa. Makanya seperti tadi di awal Pak Agus sampaikan, itu kalian harus belajar kreatif, belajar ya. Tuh. Oke. Jadi ini untuk pembelajarannya tadi sudah ya, kita lihat untuk videonya ya. Coba mati baik-baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam mobil saat Anda mendengar pedal kopling? Atau mengapa perlu mendengar pedal kopling sebelum mengikuti mobil manual? Video ini akan memberikan jawaban logis kepada Anda atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di akhir video, kita juga akan memahami peran penting kopling pada awal tanjakan. Untuk memahami kebutuhan akan kopling, pertama mari kita pahami anatomi mobil mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam memiliki torsi yang sangat terbatas. Dan karena alasan inilah, agar dapat secara efisien memvariasikan kecepatan roda penggerak, maka mobil mesin pembakaran dalam memerlukan sistem transmisi. Penggunaan transmisi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dalam jangkauan RPM yang optimal
dan dengan mengganti gigi sesuai kondisi pengemudi, maka transmisi dapat membantu mengendalikan kecepatan roda penggerak. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah tugas yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus di transmisi manual, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, pasti tidak praktis mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi. Maka digunakanlah kopling. Singkatnya, kopling adalah mekanisme untuk memutuskan aliran tenaga ke transmisi tanpa mematikan mesin. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelan tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelan tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma pada tetap istilah lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara pelan tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koin pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan, lalu ditransfer ke pegas, dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga dari mesin, dan perpindahan gerakan kendaraan akan jauh lebih mulus. Sekarang, mari kita jelajahi peran yang sangat penting dan sulit saat mengendarai mobil dengan transmisi manual di awal tanjakan. Bahkan di dalam mobil tanpa rem tangan, Anda bisa menggunakan teknik kopling ini untuk memulai menaiki tanjakan. Pada awal tanjakan, mulanya pedal rem dan kopling ditekan saat mesin menyala. Sekarang, lepaskan pedal kopling sedikit demi sedikit sampai terasa gigitan kopling. Gigitan kopling bisa dirasakan oleh kaki Anda. Mungkin akan terasa seperti mesin yang menggigil. Pada titik ini, kendaraan tidak akan berjalan, bahkan jika Anda melepaskan pedal rem. Kopling yang dilepaskan sebagian bekerja seperti rem. Sekarang, Anda bisa menekan pedal gas dan mobil akan bergerak maju. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kopling yang dilepas bagian bertindak seperti rem? Fenomena rem ini tidak lain adalah fenomena keseimbangan tenaga.
Dengan kondisi seimbang yang sempurna, roda kendaraan tidak akan bisa berputar dan tarikan gravitasi akan sama dengan gaya geser statis pada roda. Roda kendaraan dicegah berputar oleh tenaga lain. Keseimbangan tenaga antara gaya maju mesin dan gaya geser statis yang sama. Ketika Anda melepaskan kopling sebagian dan menyeimbangkan gigitan kopling, Anda tidak sadar melakukan semua keseimbangan tenaga ini. Bila tenaga ini berada dalam keseimbangan sempurna, roda, sistem transmisi, dan piringan kopling tidak akan bisa berputar. Begitulah cara kerja gigitan kopling yang berperan sebagai rem. Tapi dalam kasus ini perlu diingat bahwa gaya gesek antara permukaan tergesek menghasilkan tenaga maju mesin. Ini akan mengakibatkan keausan material gesekan pada piringan kopling. Kami berharap video ini bisa membantu Anda menjadi teknisi dan pengemudi yang lebih baik. Mohon dukung kegiatan pendidikan kami di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih. Tadi sudah ada gambaran. Sudah ada. Dia ada kopling, tapi fungsinya untuk memutus. Ini Pak mau ulang sedikit lagi untuk kopling. Yang pertama ini ada apa namanya? Dispart atau kapas kopling, ya. Nah, kelihatan ada itu? Kelihatan ya? Nah, di kampas kopling ini bagian samping ini ada apanya nih? Kampas, bahannya dari apa? Ada yang kalau yang racing ini ada yang seraktifan atau karbon. Ya, ini. Tapi kita di sini tidak berbicara racing. Ya, kita di sini berbicara untuk perawatan dan perbaikan. Nah, ini di tengah, ya. Terus ada flywheel, ya. Ada flywheel. Flywheel berarti hubungannya dengan apa ini? Dengan mesin. Flywheel hubungannya dengan mesin dengan crankshaft atau poros engkol. Ya. Terus di sini ya. Terus ada apa lagi? Ada kan plat cover, ya. Nah, di dalam plat cover ini, ya, ini ada piringan disk. Nah, nanti berhubungan dengan ini, terus menekan. Ini ditekan, ya. Ditekan oleh siapa? Ya, oleh pegas. Ini namanya. Ada yang menggunakan pegas diafragma seperti ini, ada yang menggunakan pegas oil, ya, berarti kayak clear pulpen, pegasnya ada. Rata-rata sekarang menggunakan pegas biasa, ya. Terus ini ada namanya apa ini? Ya, ini popnya, release pop. Terus di sini ada release bearing, ya, release bearing. Fungsinya, ya, nanti ini berhubungan dengan as yang ada pada transmisi. Nah, ini menekan, ya, pada saat menekan ini, nah, dengan pegas diafragma. Kenapa menggunakan bearing? Ya, coba seandainya tidak menggunakan bearing, ya, ini bendanya mati, akan terjadi apa? Ini mati, ini berputar, gesekan, terus gesekan terus, akibatnya apa? Nah, akibatnya saat panas dia akan aus. Nah, makanya dia harus selalu berputar. Ini kenapa dikasih ini, ya? Sebelum masuk ke permasalahan, ya, ini fungsi kopling
Sudah paham? Sudah paham ya? Jadi sesuai dengan gambar itu pada saat kita menginjak bidang kopling, ya, berarti antara flywheel dengan crank cover ini akan terjadi kerenggangan apa malah semakin rapat? Pada saat kita menginjak, akan semakin renggang atau semakin rapat? Nah, buku di sini rapat. Ini ada yang renggang. Yang cewek-cewek? Ini ya. Ini anak. Pada saat kita menginjak kopling ini, ya, rapat apa enggak? Sekarang kalau rapat, ya, kalau rapat berarti nanti Pak Agus tidak bisa memasukkan transmisi. Ya gancet kan? Seperti kalau kalian naik sepeda motor yang kopling, ya. Nah, pada saat kalian naik sepeda motor yang kopling, ternyata pas mau kopling kawatnya putus. Nah, akhirnya ngejreng. Padahal kopling ini tadi fungsinya apa? Memutus dan menghubungkan secara halus atau secara kasar? Secara halus. Kasar orang yang motor naik, ya. Kenapa? Tidak boleh beli. Itu motor kalau pindah persenan kasar, ya kasar kalau tidak ada koplingnya. Nah, itu kan. Nah, di sini ada kopling. Nah, kenapa di sini ada dampernya? Tahu damper? Nah, di sini dalamnya ada pegas. Ya. Ada pegas. Fungsinya apa? Pada saat ini tidak menghentak, ya ada. Oke, kita lihat dulu tuh dampernya di sini. Nah, ini ya. Dia tuh bisa kurang gede atau kurang gede? Nah, belum? Nah, ini ada permukaannya, ya. Ada permukaan. Nah, permukaannya ini yang akan aus, ya. Pada saat aus nanti, ya, akan terjadi apa? Selip. Nah, ciri-ciri mobilnya selip bagaimana? Nanti dampaknya akan ke konsumsi bahan bakar. Nah, pengaruh sampai situ ya. Kapasitas selip, tapi akan berdampak ke bahan bakar. Kira-kira kenapa? Kita tahu ya. Nah, nanti kita baca bersama. Ya. Nah, kira-kira ya. Jadi pada saat selip, nah, ini kan ujungnya harusnya itu ini, ya, flywheel, terus klak, disklat sama ini cover klak, kencang, ya, harusnya kan kencang. Nah, karena itu sudah aus, ya, kayaknya ada, ya, ini yang menyebabkan. Oke, ini untuk komponen kopling. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Cara kerja kopling tadi sudah paham? Ini Pak Agus mengulang materi yang kemarin karena tadi kalian lupa ya, kita ulang lagi. Ya, jangan sampai kita belajar ampun-ampun orang nanti ketika ada pertanyaan tidak ada Pak. Jangan sampai seperti itu. Rugi kalau kalian belajar tidak ada pertanyaan. Rugi gurunya yang senang. Ya. Nah, ini untuk mekanisme koplingnya ada yang menggunakan sistem hidrolik. Ya. Hidrolik berarti menggunakan apa? Tekanan. Ya. Kalau pneumatik itu menggunakan ya,
Hidrolik atau mekanik? Kalau Avanza itu mekanik, ya, karena Avanza senya itu mekanik. Dari apa? Dari kuas, ya, kuas yang ini, ya, itu berhubungan dengan kawat. Nah, kawat nanti dapatnya ini. Nah, ya, ini tarik ke sana, akhirnya mendorong pegas diafragma ini, ya, akhirnya membebaskan putaran mesin ke. Oke, selanjutnya sekarang untuk permasalahan yang ada di kopling. Nah, nanti kita belajar diskusi untuk permasalahan yang ada di kopling. Ya, ini sedikit saya kasih gambarkan untuk ketika kopling dilepas, timbul getaran, ya, nanti kalian diskusikan penyebabnya apa, gitu ya. Nah, terus sewaktu pedal kopling ditekan, timbul suara, kesek, itu dari apa? Ya, terus selanjutnya kopling, ya, seperti tadi di awal kami sampaikan, ya, koplingnya bagaimana pada saat diinjek ternyata kok tidak bisa pindah, ya. Tuh, kita membuat kelompok, ya, kelompoknya dibagi berapa ini? 6 atau 4? 6 kelompok. Nah, 6 kelompok ini ada berapa anak? 34. Nah, ini berarti saya bagi menjadi 6 kelompok. Ayo kita buat kelompok menjadi 6 kelompok sesuai absen apa sesuai selera kalian? Selera kalian. Selera. Selera. Sesuai selera. Ya. Oke, ya. Coba dicoba dulu. Jadi nanti pertanyaannya ini sudah ada di kelompok bahasa kalian, sudah saya bagikan tadi ya. Ya, coba di ya, kita belajar untuk permasalahan kopling, penyebabnya, terus solusi perbaikannya. Yuk dibuat kelompok. Ya, dibuat kelompok. Kalian sesuai kelompok ya bisa mencari permasalahan pada kopling dari internet ya.
Kalau dari pengalaman sudah ada belum? Sudah. Pengalaman kuping? Belum. Ya. Kita cari dari internet, referensi tadi dari yang ada di grup PA kalian. Nah, yuk. Masalahnya apa kira-kira? Ini kelompok ini. Macet, ya. Nah, jadi masuk tadi. Dan penyebabnya apa? Nanti kalau sudah ketemu penyebabnya, solusinya perbaikannya bagaimana? Baik, itu ada sedikit untuk ya masalahnya. Nah, kita mau memperbaiki kalau tidak tahu masalahnya, bagaimana? Kan harus tahu permasalahannya dulu. Ya, ada gambaran apa masalahnya? Tiga. Harus tahu tadi masalahnya. Seperti pada saat, yuk perhatikan dulu. Seperti pada saat ini mobil masuk ke bengkel, ya. Pada saat kalian mengamati di bengkel, ya, mobil masuk ke bengkel, ya. Pertama yang disampaikan oleh pemilik bengkel apa? Ya. Kan di bengkel itu ada yang namanya SA, ya. Apa itu? Service Advisor. Nah, Service Advisor menanyakan, Bapak atau Mbak, ya, keluhan mobilnya apa? Ya. Pak, kalau mobilnya buat lari kok terasa berat. Ya, terus saya pindah ke transmisinya kok susah. Nah, itu merupakan keluhan atau permasalahan, ya. Coba bisa dicari untuk referensi di Google, terus sama tadi di grup WA yang sudah Pak Agus sampaikan. Ini sudah ketemu masalahnya? Jadi itu ada. Jangan sampai kalau kerjasama itu yang satu kerja, yang lain sama, jangan sampai seperti itu. Pak, kita harus kerjasama, Pak. Ternyata kerjasamanya yang satu kerja, yang lain sama. Jangan seperti itu, ya. Jangan jadi ya. Ini sudah ketemu permasalahannya. Apa permasalahannya? Nih, ya. Bisa jadi apa kalau bermacam? Bisa. Kalau di dalam Abdul Kopet di dalamnya ada apa?
itu biasanya kalau macet seperti misal itu Excel itu atau rantai kalian, rantai, ya. Kalau macet harusnya mana? Nah, berarti bagaimana? Nah, ini selesai seperti itu kan? Nah, berarti kalau mobilnya kok diinjek kok keras, nah, kamu harus cari penyebabnya. Terus solusinya, ya, yuk. Sudah ketemu permasalahannya, ya. Nanti kalau ketemunya pegadaian, ya. Pak, pegadaian kan mengatasi masalah tanpa masalah. Kita belajar di sini adalah di sistem coping. Nanti setelah selesai kelompoknya maju ya, presentasi ya. Mau dengan video atau yang satu bicara, yang lainnya menemani kayak itu. Ya. Ngomong apa ya? Nah, ini di dalam diri sendiri juga ada permasalahan, ya. Ini namanya apa? Diri sendiri. Atau kalau bahasa bengkelnya namanya apa? Drag lever. Ya, nanti pada saat kalian praktik jangan sampai bingung. Mas, cukup drag lever. Drag lever itu apa? Juga lawan. Ya. Ini namanya diri sendiri, ya, atau bahasa bengkelnya itu drag lever. Jadi kalian nanti salah seorang mekanik itu harus paham bahasa teknik, ya, harus paham itu, ya, harus paham bahasa bengkel, ya. Nah, nanti di situ dicari di namanya apa? Katalog part. Sudah pernah lihat katalog part? Belum? Di buku Toyota New Step sudah ada? Di situ ada katalog partnya. Ya. Nah, sekarang kita enak belajar di sini ada semua, ya. Untuk katalog kita bisa lihat di ada yang sudah selesai pokoknya? Nanti tentukan ya yang mau masuk presentasi siapa. Nah, nanti di teman kalian juga ada yang bertanya, ya. Sudah ketemu ini permasalahannya. Tulis. Nah. Di materi kan sudah ada itu. Ya. Dikirim di grup kan ada kan? Ada. Kalau berdasarkan pengalaman naik mobil, sudah pengalaman atau belum? Belum. Ya, naik mobilnya pada saat di bengkel saja ya. Dan itu pun mobilnya mati, belum jalan. Nanti
persiapan untuk kalian prakerik nanti di tahun depan, ya, itu kan harus sudah bisa menguji. Tapi ya tergantung backendnya. Kalian biasa mengamati dari sini juga bisa. Ya. Dari sini juga bisa, kompornya ini diamati. Ya, ketemu. Sudah selesai semua? Ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Thank you.
Kalau mana dulu ini yang mau presentasi di depan, mau menyampaikan aspirasinya, ya, ya kalau mana ini, ya, oke, kita berikan tepuk tangan satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pencarian kami tentang masalah kopling. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Budi Rizky. Nama saya Abdul Rizky. Nama saya Wahid bin Hadian. Nama saya Muhammad Ali Fahrota. Nama saya Karina Kasnelo. Oke, karena kami sudah memperkenalkan nama kelompok kami, setelah itu kami akan menyampaikan hasil dari masalah kopling yang telah kita cari yang akan disampaikan oleh Mas Ali. 1. Permasalahan pada kopling. Kopling slip, tenaga mesin tidak sepenuhnya tersalur ke roda. 2. Kopling keras, pedal kopling sulit ditekan, membuat udara tidak nyaman. 3. Kopling berisik, bunyi tidak normal saat kopling ditekan, menandakan komponen aus. Yang kedua, solusi pada kopling slip. 1. Ganti kampas kopling jika harus. 2. Cek dan setel ulang kopling. 3. Tanda atau ganti kopling jika kurang. 4. Periksa dan ganti komponen yang rusak. Misal tes atau silinder kopling. Ganti kabel atau komponen kopling, sel ulang kopling, periksa dan ganti komponen aus seperti kampas atau pedal kopling. Cek finger kopling untuk kebocoran atau kerusakan pada sistem hidrolik. Solusi pada kopling berisik, ganti bearing kopling jika harus, periksa dan ganti kampas kopling yang sudah tipis. Pastikan komponen kopling terpasang benar. Periksa bagian lain untuk keharusan atau kerusakan.
Oke, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya. Mau mulai? Ya. Kalau bertanya sesak nafas. Ya, kalau kalian pergi kan malu bertanya, susah bicara. Nah, ini mumpung kita berkelompok, ada yang mempresentasikan, ya kalian menanyakan. Ya. Kalau zaman waktu dulu nih bertanya, ya, yang presentasi ditanya tidak bisa menjawab, bahagia. Nah, karena apa? Saya sama kalau ditanya tidak bisa, ya saya yang bahagia. Karena ada kesempatan untuk belajar kembali. Ya, kelompok lain ya, saya tanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, maka akan saya akhiri. Itu saja bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk kelompok tadi kelompok selanjutnya. Ya. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, ini kelompok cewek semua nih. Ya, maju. Siapa yang mau mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kopling terasa berat atau tidak responsi, penyebab kabel kopling yang kendor atau halus atau master, slot, silinder yang bermasalah. Solusinya periksa dan sesuaikan kabel kopling jika kendor. Jika masalah terjadi pada master atau slot silinder, lakukan pengecekan dan penggantian komponen yang rusak. Kopling selalu terasa terlepas. Juga lepas kopling yang halus atau berat kopling yang kotor. Solusinya ganti kopling. Pastikan permukaan mulut kopling bersih dan tidak terkotor atau minyak yang berarti. Jika kopling menyentuh lantai atau lubang tinggi, penyebab pengaturan jarak pedal yang tidak tepat atau kabel kopling yang tidak teratur. Solusinya yaitu sesuaikan posisi pedal pada kopling sesuai dengan spesifikasi kopling atau perbaiki kabel kopling yang mungkin kendor. Kopling tidak bisa ditekan dengan lancar, penyebab kerusakan pada master atau slot silinder atau masalah mesin sistem hidrolik. Solusi: periksa sistem hidrolik, pastikan cairan kopling tidak ada kebesaran.
Ada yang mau bertanya dah? Ya, silakan. Apa syarat pertama yang harus dipenuhi agar kopling dapat dikatakan baik? Nah, ini ada pertanyaan. Apa syarat utama kopling dikatakan baik? Apa syarat utama kopling dikatakan baik? Ini pertanyaannya akan dijawab oleh perwakilan dari kelompok putri. Ya, karena putri semua kelompok putri ya. Nah, setelah ini ya kita mengerjakan prosesnya ya. Jadi seperti yang saya di bagian kelompok ya. Nanti kalian mengerjakan ruang KP ya. Maksudnya uang ini berjalan dengan slide saja. Baik, coba. Apa syarat utama kopling dikatakan baik? Jawab, tidak memiliki kerusakan pada komponen kopling. Ya, itu jawabannya tidak ada kerusakan pada komponen kopling. Ya, jawaban bisa di mana ini? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, ada yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, setelah ini kalian mengerjakan yang tadi saya bagikan di link ya, dengan HP ya. Coba dikerjakan. Dikerjakan pada HP. Sudah bawa HP ya, nanti berarti kalau sudah bawa HP bagaimana ini ya? Ya. Oh, ini harus dilempar dulu. Ya, ini di bukanya. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan
3 menit lagi. Nah, itu waktunya habis ya, sesuai di timer di itu habis ya. Oke, nah, ya, oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Tadi pada saat kalian presentasi, yang pertama ya, pada saat ada pertanyaan kalau klasifikasi dari kopling itu baik itu seperti apa ya? Yang namanya baik siapa ya? Bukan ya, benar itu ya. Oke, jadi yang namanya baik itu ya bisa beroperasi dengan sempurna. Makanya di dalam bengkel kita ada yang namanya perawatan. Ya, di situ ada perawatan atau maintenance. Ya, nanti pada saat kalian praktekin akan merasakan metode misalkan 1000 km, ya terus berapa km. Nah, itu kan dilakukan secara periodik. Ya, jadi untuk mengecek semuanya. Ya, misal KM 50 mengecek apa saja. Ya, nah nanti di kita di sini yang pelajaran hari ini untuk perawatan dan perbaikan kopling. Yang namanya kopling, ya ini sebenarnya apa? Dari pemakainya. Misal ya, maaf ya Pak Guru duduk di atas ini. Misal kalian mungkin taruh kaki kirinya itu di atas kopling. Nah, terus sering terjadi seperti itu. Nah, nanti akibatnya apa? Aus. Karena apa? Ini ada pedang kopling keinjek dan sedikit aja itu udah ada menekan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya, di situ apa? Kenapa sih pada saat kampas kopling ini aus atau slip ini berpengaruh pada konsumsi bahan bakar? Nah, ini ada kaitannya. Kaitannya apa? Pada saat kopling ini slip, ya, power atau tenaga dari mesin ini besar, tapi yang tersalurkan ke transmisi sini. Karena apa? Gesekannya ini. Jadi tidak terkencang. Ya, biasanya ini ya orang yang belajar ini. Kayaknya kan mobil terus. Yang menyebabkan selebar. Kenapa masih bisa slip? Ya, karena gesekan terus. Ya, sesuatu yang bergesek ya akan mengalami kehausan. Ya. Jadi sebenarnya kalau di kopling ini lebih ke pemakaian. Ya, lebih ke cara pakainya. Ya. Nah, terus tadi untuk kopling yang keras. Ya. Kopling yang keras itu di sistem kopling kan ada 2 macam. Ya, mekanisme ada yang menggunakan kawat, ada yang menggunakan hidrolis. Ya, kalau yang menggunakan kawat, nah ini kalau di bengkel resmi ya penggantian kampas kopling itu satu paket. Ya, tidak melayani untuk bengkel di bengkel resmi seperti Toyota, Daihatsu itu Pak, sahamnya tidak ada, gantinya kampasnya saja, tidak bisa. Karena apa? Ya, karena nanti di bengkelnya ini pasti kena komplain. Terus diganti kampas kok masih utuh semua, masih utuh keras. Makanya kalau di bengkel yang resmi itu
pada saat penggalian ya satu set dari plat cover, terus disklam, ya, terus rilis biringnya, terus pivot biring, ya, pivot biring itu ada ya tempatnya di sini. Nah, untuk pivot biring itu ada di sini, ya. Kan di sini ada biringnya kan? Ya. Nah itu pivot biring di sini, ya. Terus kalau rilis biring itu ya, ini untuk menekan siapa yang ditekan? Lihat ya. Ya. Oke. Jadi di pembelajaran kali ini kita refleksikan ya. Refleksikan kira-kira pembelajaran Pak Agus ini, terus pembelajaran kalian kali ini ya. Yang saya sampaikan bagaimana. Terus kalian pada saat belajar ini mungkin atau kupeng, ya. Ini juga akan menjadi catatan bagus. Oh, berarti kalau seperti ini cara pengajarannya. Ya. Untuk refleksi kita pada hari ini untuk apa ini? Coba ada yang mau menyampaikan? Ya. Untuk materi sudah paham? Paham? Mudah mau mengubah? Terus untuk cara penyampaiannya, ini dari saya ini terlalu cepat. Oke. Terus suasananya belajar. Senang. Ya, alhamdulillah sesuai kesepakatan ya. Ya. Kesepakatan kita dalam belajar, ya. Terus kira-kira kendala apa ini yang perlu kita perbaiki? Nanti untuk perbaikannya nanti pada saat kita melakukan praktek di BK. Tidak ada. Terus untuk cara mengetahui pusaka, nah kita kan pada saat melakukan perawatan dan perbaikan, yang pertama dilakukan apa? Ya, diagnosa, didiagnosa dulu. Jangan sampai seperti ini, ya. Ini ada bengkel yang pokoknya ini yang rusak. Jangan sampai seperti ini. Hanya karena sepele, ya. Ini contoh kasus di sepeda motor ya. Itu tidak nyala. Ya. Ini jangan sampai mengambil kesimpulan yang terbesar dulu. Pada saat dia tidak nyala berarti apa? Pertama yang dicek apa? Bensin. Ya. Bahan bakarnya ada mana? Ya. Setelah bahan bakarnya ada, yang dicek apa? Nah, dari businya ada pengaliannya ada. Ya. Terus setelah itu apa? Setelah itu karburator. Setelah itu ya kompresi dicek apa enggak? Nah, kompresi dicek, jangan sampai ya kita sudah bongkar dalur sudah dibongkar, ternyata hal sepele. Oh, ternyata setelan pada katupnya ini terlalu kencang. Ya, karena setelan katupnya terlalu kencang, akibatnya apa? Kalau setelan katup terlalu kencang apa? Kompresinya ya, sama dengan pada saat dikopling, setelannya terlalu kencang, akibatnya apa? Koplingnya selip, karena koplingnya selip, bahan bakarnya ya. Mungkin ada masukan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi dalam belajar, ya, ini pesan dari Pak Gus, dalam belajar itu kita harus kritis. Ya. Seperti apa? Seperti pada profil pelajar. Asal kritis itu bukan kritis yang cekik-cekikan. Ya. Pola pikir kita itu harus pola pikir ya. Jangan sampai menyuruh saya harus kritis. Kritis itu bukan ya mau mati itu juga, tapi segala sesuatu yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru kalian, ya harus kalian senang dengan baik, ya. Misalkan kok kalian bingung ya, jangan sampai bapak ibu guru sudah menjelaskan, ya, ada pertanyaan tidak, ya. Setelah itu bisa ya, itu makanya dalam belajar, ya, kepada guru siapapun karena masa depan kalian ini, ya, ini masih panjang, ya. Seperti di awal tadi, ya, ada yang ingin kuliah, ada yang ingin kerja, ya, ada yang ingin menikah, tapi yang ingin menikah yang umur ya, guys. Ya, itu yang perlu kalian ketahui, ya, untuk pekerjaan, ya, kalian bekerja di perusahaan itu sistemnya adalah kontrak, ya, tidak langsung menjadi karyawan tetap. Makanya kalian harus apa? Nah, itu harus bisa belajar mandiri. Di SMK kita di sini ada apa? PK, apa itu PKK? Kewirausahaan, ya, kalian untuk kreasi, ya, agar nanti bisa menghasilkan, ya. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu, ya. Kalian kan tentu kepingin membantu orang tua, ingin membantu orang tua, makanya ya dari sekarang harus coba kalau kita ingat, ya, kalian pikir pekerjaan orang tua, ya, sebelum kalian lahir sampai sekarang, coba bisa membalas nggak? Bisa membalas nggak? Ya. Makanya kita harus selalu berbakti pada orang tua kita. Ya. Jangan sampai kalian, ya, berbicara keras dengan orang tua. Ya. Ada nggak yang berbicara keras dengan orang tua? Karena di dalam agama kita, agama Islam, ya, di dalam agama Islam, pada saat ibu kalian mengandung, ya, itu, ya, derita di atas derita, ya, selama 9 bulan, ya. Itu ya. Oke, untuk pembelajaran berikutnya, ya, kita masuk ke PKM, ya, praktek seperti tadi, diagnosa yang dilakukan kalian, ya, permasalahannya apa, penyebabnya apa, ya, terus solusinya bagaimana. Nah, ini seorang mekanik itu harus
bisa ini ya banyak sebab ya solusi ya dan kebaikannya. Oke, karena waktu kita sudah habis ya untuk pembelajaran ini kita akhiri cukup sekian ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa memberikan manfaat ya, kalian bisa menjadi lebih kreatif, bisa menjadi lebih mandiri dalam melakukan perbaikan dan perawatan yang ada di kendaraan dengan. Oke, salah satu untuk pimpin doa. Siapa ini yang memimpin doa? Siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Oke, sebelum saya tutup nanti untuk kelas disesikan sesuai dengan kesepakatan tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Kita nanti berjumpa lagi pada hari besok ya. Hari Jumat kita langsung ke bengkel ya. Jam pertama ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Siap, Bro. Apa namanya? Amin.